Di foto pernikahan kami, aku tersenyum. Gaun putih, mata berbinar, lengan Arya menggenggamku erat. Orang bilang kami pasangan sempurna. Tapi tak ada yang tahu bahwa senyum itu berhenti tumbuh sejak tahun kedua. Sejak cinta berubah jadi kendali. Sejak rumah menjadi ruang sunyi yang penuh dengan kata-kata tajam, tak terdengar orang. Dulu, aku suka bicara tentang bunga yang mekar, hujan yang turun, hal-hal kecil yang buatku hidup. Sekarang, aku menghitung langkah Arya pulang, menahan nafas saat kunci pintu terputar. Karena kadang suara nafasku saja cukup untuk membuatnya marah. 14 Februari. Dia pulang jam 1 pagi. Katanya klien. Tapi aku tahu aroma parfum di kerahnya bukan punyaku. Aku tetap sajikan makan malam seperti biasa. Seperti boneka. Dia tidak pernah menamparku. Tidak pernah menendang. Tapi dia membunuhku dengan pelan-pelan. Kau tahu rasanya dicintai lalu diabaikan? Dipuji di depan umum, tapi dihina saat hanya berdua. Katanya aku terlalu sensitif, terlalu lebay, terlalu tidak cukup sempurna. Dan aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang tak layak dicintai. Aku mulai menulis, bukan untuk mengenang cinta, tapi untuk menyelamatkan kewarasanku. Di halaman-halaman ungu itu, aku bisa menangis tanpa dimarahi, bicara tanpa dibantah. 2 Mei. Aku takut. Hari ini dia banting cermin kamar mandi karena aku lupa tutup keran wastafel. Katanya aku ceroboh, bodoh, tapi aku hanya lelah. Suatu malam, saat aku sudah tak tahan lagi, aku mulai mencari pengacara. Aku sembunyi-sembunyi kumpulkan rekaman suaranya. Aku bahkan kirim email berisi semua bukti ke alamat pribadiku. Persiapan untuk pergi. Dan
Aku nyaris mengajukan gugatan cerai. Telepon itu datang. Arya kecelakaan. Mobilnya terguling di tol. Dia koma 3 hari. Dan saat dia bangun, dia tidak mengenal siapapun, bahkan diriku. Aku menatapnya dari balik pintu kamar rumah sakit. Arya, lelaki yang telah mengiris habis harga diriku, kini terbaring dengan wajah penuh luka dan mata yang kosong seperti bayi baru lahir. Dokter bilang amnesia parsial. Ingatan 5 tahun terakhir menghilang, termasuk semua momen saat dia berubah menjadi sosok yang membuatku takut pulang ke rumah. Dan saat dia menatapku, "Dinda, aku kangen kamu. Maaf ya, kamu menunggu lama." Itu suara yang dulu membuat aku jatuh cinta. Nada penuh kelembutan, bukan bentakan, bukan tuduhan, bukan ancaman. Hari-hari setelah itu seperti hidup dalam mimpi yang tak kuminta. Dia pulang ke rumah dengan pelan, menyesuaikan diri, tersenyum kikuk melihat anak kami yang kini sudah bisa membaca. Dia tanya banyak hal, tapi tidak satu pun tentang pertengkaran, tentang malam-malam penuh diam. Dia tidak ingat pernah menyakiti, dan lebih menyakitkan lagi, dia jadi begitu baik. Dia masak sarapan untukku, menulis catatan kecil di meja makan. "Selamat pagi istriku, semoga harimu manis seperti senyummu." Tuhan, andai semua ini terjadi sebelum luka-luka itu terbentuk, sebelum aku belajar membangun tembok di dalam diriku. Aku ingin percaya, aku sungguh ingin percaya, tapi hatiku sudah terbiasa membeku. Hari ini Arya melamarku lagi. Dia bawa aku ke taman kecil di dekat sekolah, tempat kami dulu pertama kali bertemu. Langit sore jingga, angin lembut, dan dia berlutut membawa cincin baru. Aku tahu aku mungkin bukan orang yang kamu ingat, tapi kalau kamu mau, izinkan aku jatuh cinta padamu untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini, aku akan lakukan semuanya lebih baik. Kalimat yang dulu kuimpikan, janji-janji yang dulu kupinta di tengah malam sambil menahan tangis,
Tapi kenapa di saat dia akhirnya mengucapkannya, hatiku justru dingin. Aku mulai tanya pada diriku, apakah cinta bisa hidup di atas trauma? Apakah memori yang hilang cukup untuk menebus luka yang masih membekas? Aku ingin bilang iya, tapi tiap kali dia menyentuh tanganku, tubuhku menegang. Tiap dia memelukku, aku tersenyum. Tapi di balik punggungnya aku menangis. 1 Desember. Dia memelukku hari ini. Rasanya hangat, tapi aku takut. Takut aku mencintai sosok yang tak nyata. Takut aku jatuh lagi, dan kali ini tak sanggup untuk bangun. Mereka bilang kesempatan kedua itu indah. Tapi bagaimana jika kesempatan kedua itu datang pada luka pertama yang belum sembuh? Di dalam diriku, aku merasa terjebak antara memaafkan dan melupakan, antara mencintai dan melindungi diri sendiri. Akhirnya aku tahu, cinta tak seharusnya membuatmu memilih antara hati dan keselamatan dirimu sendiri. Aku pergi, bukan karena dia jahat, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku lebih dari siapapun. Aku bukan lagi gadis yang dia pinang dulu. Aku adalah perempuan yang belajar bangkit dari puing-puing. Perempuan yang tahu bahwa bertahan tak selalu mulia, dan pergi bukan berarti kalah. Aku mencintaimu, Arya. Tapi aku lebih mencintai diriku yang tidak lagi takut padamu.